Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi terutama sastra dan teater. Di video kali ini saya akan membahas sekilas tentang formalisme dan perbedaannya dengan kritik baru atau new criticism. Dalam pembelajaran teori sastra, barangkali kita pernah mendengar atau akrab ya dengan istilah formalisme. Di Inggris dan Amerika ini berkembang pembacaan sastra sebagai kritik praktis yang kemudian dikenal dengan kritik baru atau new criticism. Nah, kedua aliran pemikiran ini terus memberi pengaruh besar pada cara kita dalam membaca teks sastra. Para formalis maupun kritik baru itu sama-sama tertarik atau fokus pada apa yang ada di dalam teks sastra. Jadi mereka berpendapat bahwa hanya detail dari tekstual lah yang paling menarik. Formalis ini menekankan fokus pembacaan pada teks sebagai karya yang mandiri dan menolak informasi dari luar teks. Jadi formalis adalah analisis formal bentuk dari sebuah karya sastra tanpa mengacu pada konteks luarnya, termasuk misalnya biografi penulis, periode sejarah, konteks sosial pada saat teks itu ditulis misalnya, itu diabaikan. Winsett dan Beardsley ini dalam bukunya The Affective Fallacy berargumen bahwa daripada mencari beberapa hal yang berhubungan dengan penulis, ya kita lebih baik fokus pada makna teks di dalamnya dan untuk dirinya sendiri, untuk teksnya sendiri. Ya, dalam konteks wacana argumen estetis, Winsett dan Beardsley ini menyarankan agar kita tidak perlu menuntut pesan politik, pesan moral atau apapun, ya, atau keakuratan misalnya representasi apapun dari teks, tapi lebih mengapresiasinya pada kualitas sastra yang melekat pada teks itu sendiri. Dalam bukunya The Affective Fallacy, Winsett dan Beardsley ini menyoroti juga peran pembaca, ya. Nah, bagi mereka ini sama mustahilnya gitu untuk mengetahui maksud penulis. Tanggapan pembaca juga demikian ya, yang melibatkan emosional pembaca pada teks itu akan membuat kita bingung apa itu teks. Tanggapan individu ini tidak dapat diprediksi dan diwarnai karena apa? Karena diwarnai oleh beragam metode pembacaan, pengalaman hidup, subjektivitas pembaca itu sendiri. Oleh karena itu, menurut mereka kita perlu menjauhkan diri dari tanggapan emosional demi analisis objektif berdasarkan teks yang dibaca. Nah, ide-ide ini kemudian akan ditantang balik ya kemudian oleh teori resepsi sastra. Bagi formalisme, teks sastra ini memiliki kualitas yang khas atau unik gitu ya, yang membedakannya dari jenis teks tertulis lainnya, seperti misalnya jurnalisme, memoir, tulisan faktual dan sejenisnya. Roman Jakobson ini menyebut bahwa kualitas yang demikian itu sebagai kesastraan. Jadi sebagian besar formalisme ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertimbangkan bagaimana keaksaraan ini berfungsi dan berkembang. Menurut Viktor Shklovsky dalam esainya Art as Technique,
Jadi salah satu kekhasan sastra yaitu defamiliarisasi atau membuat aneh. Misalnya puisi. Jadi menurutnya puisi ini tidak menggunakan bahasa dalam gaya normanya sehari-hari, melainkan dengan caranya sendiri yang khusus, yang membuatnya tampak baru dan berbeda. Nah, itu semua karena dibangun sedemikian rupa ya, sehingga bukan lagi bahasa praktis komunikasi sehari-hari. Nah, kebaruan linguistik seperti itu mengarah pada cara pandang baru bagi pembaca. Defamiliarisasi ini adalah kecenderungan sastra ya untuk menjadikan bahasa ini tampak aneh ya, melalui penggunaan perangkat dan elemen-elemen di dalam sastra. Mungkin mudah melihat defamiliarisasi ini dalam puisi ya, atau prosa dan drama eksperimental ya, seperti karya-karya postmodernis yang menggunakan bahasa dengan cara yang tidak biasa. Namun ini kira-kira di mana kita dapat menemukan defamiliarisasi dalam prosa atau drama, misalnya drama realis yang pada kenyataannya kan berupaya menampilkan teks pada sesuatu yang dekat dengan kebenaran, dengan keseharian, dengan kehidupan nyata gitu ya. Nah, salah satu jawaban untuk menjelaskan perbedaan ini ya, apa yang terjadi dalam sebuah cerita itu diuraikan oleh Jonathan Kuller. Ia mengembangkan teori narasi Aristoteles ya, dan menggambarkannya sebagai kombinasi peristiwa, cerita, plot, dan wacana. Jadi itu yang disoroti ya, perbedaannya, defamiliarisasinya dari sana. Jadi cerita ini adalah kesan keseluruhan yang melibatkan pembaca. Lalu plot adalah urutan peristiwa dari teks yang disimpulkan oleh pembaca. Dan wacana adalah apa yang ditemui pembaca dalam pembacaannya. Sementara cerita adalah dasar dari narasi, dan plot serta peristiwa itu diambil dari narasi itu oleh pembaca. Kemudian wacanalah yang membuat sastra ya. Nah, konstruksi hal itulah yang mempengaruhi kesastraan. Pola kronologinya, tokohnya, mungkin ada jedanya, ada perubahan gaya ungkap, ada latarnya, mungkin ada dinamika dan lain-lain. Tadi saya menyinggung ada persamaan antara formalisme dan kritik baru. Lalu apa persamaan dan perbedaan antara formalisme dan kritik baru? Jawabannya itu terletak pada perbedaan penekanan yang mendasar antara kritikus formalis dan kritikus baru. Formalis dan kritikus baru itu mengarahkan pembaca hanya pada apa yang ada di dalam teks. Formalis seperti namanya itu pada prinsipnya hanya fokus pada kehadiran tekstual ya, karena dianggap bahwa teks itu menunjukkan bentuk bentuk teks dan aturan-aturan yang dapat digeneralisasikan. Nah, formalis ini tidak tertarik pada konten, tema, atau sikap penulis begitu ya. Sebaliknya, kritikus baru itu jarang melihat bentuk teks. Mereka lebih tertarik pada nada,
pada citra dan sikap teks individual. Bagi kritikus baru, setiap teks itu berbeda. Sedangkan untuk formalisme, setiap teks ini adalah bagian dari pola yang lebih besar. Jadi formalisme tertarik pada cara kerja sastra untuk mencapai efek linguistiknya. Tadi istilahnya defamiliarisasi. Kritik baru itu tertarik pada cara kerjanya mengungkap makna yang lebih dalam. Formalisme ini menawarkan pendekatan objektif, jauh dari subjektivitas emosional yang dirayakan oleh gerakan-gerakan estetika, begitu. Nah, kontribusinya terhadap teori hari ini adalah ya memicu perkembangan dalam perdebatan yang terus-menerus ya tentang hubungan antara sastra dan juga ya dengan dunia ini. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang formalisme. Jika ada referensi lain atau koreksi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara membaca sebagai formalis. Sampai jumpa di video selanjutnya.